Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita masuki bulan yang baru, bulan Juli tahun 2020. Kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal tahun 2020 hingga bulan Juni yang telah kami lewati. Kami masuki bulan Juli, kami masuki semester yang kedua Tuhan. Bapa, kalau Engkau sudah menemani, sudah memberkati kami di bulan-bulan yang lalu, kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan terus Bapa melimpah buat setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang terus Bapa memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Abba. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Allah. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk setiap ibadah Tuhan di seluruh dunia sepanjang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak juga setiap hati daripada anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Bapak boleh menjadi tanah yang baik, boleh menjadi tanah yang gembur Tuhan. Biar setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Engkau berikan kelegaan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau bawa setiap tudung rohani kami dalam tangan-Mu Tuhan. Buat Bapak Pendeta Dr. Joniko Dr. Harjo Tuhan selaku Gembala Sidang GBK Gatot Subroto, juga keempat wakil Gembala Sidang Tuhan Yesus, juga buat Gembala CK2 Ibu Gem Ocen Tuhan, juga buat Gembala yang kami kasihi Tuhan Pak Gem dan Bu Gem Rina selaku Gembala GBI Mampang Perapatan Tuhan. Bapak, biar kasih-Mu Bapak terus memenuhi setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna Kau curahkan, Kau berikan Tuhan. Kau yang juga jagai dalam setiap kehidupan langkah mereka Tuhan Yesus. Berkati perbuatan tangannya Tuhan, boleh Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Juga setiap orang yang bertalian darah dengannya Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terus Tuhan Kau yang lindungi, Kau yang sertai Bapak, pimpin dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Untuk boleh Bapak menuntun dan membawa kami setiap jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini semakin serupa dengan Engkau. Kami dipersiapkan menjadi umat yang layak menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami mau berkatakan damailah Indonesiaku. Biar Bapak sejahtera, damai sejahtera Bapak boleh Engkau curahkan atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut hingga Pulau Rote. Engkau yang melimpahkan dengan damai sejahtera. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, segenap jajaran Menteri Tuhan, setiap lembaga tinggi negara, TNI, Polri Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang bantu berikan hikmat-Mu Tuhan untuk boleh membawa bangsa ini Tuhan boleh keluar menjadi pemenang Tuhan hari-hari ini ya Allah, atas COVID-19 maupun atas resesi ekonomi Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, curahkan Bapak kasih-Mu untuk bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga buat kota Jakarta Tuhan. Kami mau berkati kota Jakarta Tuhan, buat pemerintahan kota kami Tuhan, buat gubernur, wakil gubernur, siap wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Bapak, Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, takut akan Engkau ada buat pemerintahan daerah kota Jakarta ya Bapak. Berkati kota Jakarta, damai sejahtera-Mu penuh melimpah atas kota Jakarta. Juga buat daerah kami Tuhan, Mampang Perapatan dan sekitarnya ya Bapak.
Juga kiranya kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu, terang-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan atas Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Bapak Engkau yang berkati Bapak, biar tempat ini Bapak boleh Tuhan Yesus, banyak jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa boleh mengenal akan kasih-Mu. Tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan setiap warga di Mampang Perapatan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau bawa untuk umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan Yesus. Bapak, kami rindu Tuhan, mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan Yesus. Singkapkan setiap lubung rohani mereka Tuhan, yang menutupi setiap mata rohani mereka ya Allah. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu. Berkati bangsa Israel Tuhan, bangsa pilihan-Mu ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Mampang Perapatan dimanapun saat ini boleh menonton ibadah online ini ya Bapak. Kiranya Kau yang jamah, kiranya Kau yang lawat Tuhan, Kau yang hadir Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang beban berat boleh Engkau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau ya Abba. Kasih-Mu boleh Engkau curahkan, Engkau limpahkan Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan GBI VOT Mampang Perapatan Tuhan hari-hari ini ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan setiap doa ini kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita ada di awal daripada bulan Juli 2020. Saya percaya hari-hari ini tahun dimensi yang baru. Ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan, dengan dimensi yang baru, dengan dimensi yang tidak dapat kita pikirkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu firman-Nya ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai setiap kehidupan kita yang berharap kepadanya. Firman Tuhan dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ke-12. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Biar hari-hari ini ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan di rumah-rumah kita, dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya pada saat kita menaikkan pujian pengagungan, malaikat juga ikut memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di ibadah pada hari ini. Kita akan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku
Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Kita mau naikkan pujian dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita. Bersama malaikat di surga, kami mau menaikkan pujian kepada-Mu ya Allah. Kami mau bermazmur bagi-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Yes Lord, ini kerinduan kami ya Allah. Kami memuji-Mu Tuhan. Dan izinkan tangan kami untuk kami angkat kepadamu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk, masuk dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku memuji-Mu. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Ini rinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk kami boleh memuji-Mu ya Abah, untuk kami boleh menyembah-Mu selama-lamanya ya Allah. Sebab Engkau layak dipuji disembah. Yes Lord. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Naikkan pujian pada Tuhan. Biarlah nabaya syandaya nabaya se. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu ya Abah. Kami milik-Mu Tuhan. Kami ingin terus Bapa dekat dengan Engkau ya Allah hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah nabaya syandaya nabataka ya nabaya sande. Terima kasih Tuhan. Kiara la bataka ya la baya sanda ya la baka ya la baya seke. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh dikasih oleh Engkau ya Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu ya Bapa. Hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu ya Allah, yaitu pujian, penyembahan, pengagungan kepada Engkau ya Allah. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur kepadamu ya Allah. Ya Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiara lada bayasa kaya lada bayase kiara lada bataka kaya lada bayase. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kiara la bayashara la bara la bara la bara la bayara la bayashanda yara la bayata kaya la bayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord. Kiara la bara la bara la bara la bara. Amin. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great,
our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Katakan, Yesusku, Yesusku. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Bapa lebih besar daripada setiap masalah kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa kami rindu dan kami mau mengucap syukur kepada Engkau. Dan kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita semua yang rindu dan mau untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Siapa yang di sini mau memuji Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan di kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapak buat setiap kasih-Mu ya Abah. Buat rahmat dan kebaikan anugerah-Mu Tuhan terus melimpah buat setiap kebaikan buat setiap hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Katakan, minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Naikkan jempol kita, katakan, oh, sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, bulan berganti bulan, bulan berganti bulan,
dahsyat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita akan memberkati kanan kiri kita. Boleh katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lama sampai selama, dari selamanya, dari selama-la sampai selama. Katakan, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan terus menemani kita, Dia akan terus menyertai dan memegang setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian denganmu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja, Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa, katakan, Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama Kau Tuhan. Dari kemuliaan
Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita akan naik pujian. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau hari-hari ini mungkin kita melihat banyak hal yang terlihat buruk di mata kita, tapi satu hal, bahwa Tuhan akan memberikan kepada anak-anak yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu sukar. Mungkin saat ini kau sedang ada problema yang mungkin berat menurut daging kita, tapi satu hal, bahwa Tuhan itu lebih besar daripada setiap masalah kita. Kalau Tuhan izinkan itu boleh terjadi, itu artinya kita mampu, kita cakap untuk menanggung setiap problema dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita boleh berharap sama Tuhan hari-hari ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Cukup Tuhan berfirman, maka Tuhan akan sembuhkan saudara dan saya. Cukup Tuhan berfirman, maka Dia akan menyelesaikan setiap problemamu, setiap masalahmu hari-hari ini. Kita akan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau yang menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat sebab Engkau yang menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Hari-hari ini kalau saudara merasa ada satu tembok yang tinggi yang mungkin menurut hati kita tidak mampu untuk melewati, saya katakan ada Tuhan. Dia sanggup membawa engkau terbang. Dia sanggup membawa engkau naik melewati tembok yang tinggi itu. Saat ini buka hatimu, percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup untuk menolong engkau. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolongmu. Tapi terkadang ada dosa yang menghalangi. Buka hatimu, akui setiap dosa pelanggaran. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia yang sanggup untuk memulihkan saudara dan saya. Dia yang sanggup untuk melakukan segala yang mustahil menurut pikiranmu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes Lord. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan hari-hari ini Tuhan akan memberikan mujizat buat engkau. Tuhan akan memberikan mujizat hari-hari ini buat setiap anak-anaknya yang berharap dan percaya kepadanya. Sebab gak ada yang mustahil, gak ada yang mungkin buat Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk memulihkan engkau, untuk menyelamatkan engkau, untuk menolong engkau. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Yaralabaya syaralabaya syaralabaya. Hidayaralabaya takayaralabaya sek. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Urapi hati kami Tuhan. Siap hati kami itu kami boleh menjadi tanah hati yang gembul, tanah hati yang baik Tuhan. Bisa firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu yang Kau nyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Biar firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia
Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain.
kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Mampang Perapatan yang luar biasa yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah offline. Kita melihat bagaimana tim PPW dengan luar biasa memuji menyembah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan di tengah masa pandemi ini, saudara-saudara. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya boleh bagikan pada kita semua hari ini, saudara, yaitu tentang iman dan perbuatan. Ya, ada banyak orang yang berkata pada saya, udah Pak, ibadah saja, beriman aja, percaya saja bahwa Tuhan akan melewatkan masa-masa pandemi ini. Saudara kasih Tuhan Yesus, saya berdoa dan Tuhan kasih saya satu hal tentang iman dan perbuatan. Saya akan baca dari Yakobus 2 ayat yang ke-26. Mari kita baca, saudara, ya. Dikatakan gini, saudara, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, boleh saja kita beriman, tetapi Alkitab katakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman supaya kita bisa cepat ibadah kembali, tetapi kita mengerti hari-hari ini masih ada pandemi COVID dan pemerintah masih melarang kita untuk berkumpul bersama-sama, saudara, ya. Tapi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan sampaikan, saudara, di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita beriman tapi tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, maka dikatakan iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Jadi saudara, saya renungkan firman Tuhan ini, saya sih maunya ada ibadah, saya maunya bertemu dengan jemaat sekalian, saya rindu untuk bertemu, menyapa saudara sekalian secara langsung, ya. Tetapi kita mengerti bahwa kita masih belum bisa melakukan ibadah bersama-sama. Kita beriman supaya ini cepat berlalu, saudara, ya, dan kita terus berdoa supaya kita boleh dapat bertemu kembali dalam ibadah bersama-sama, saudara, ya. Nah, saudara, waktu saya pelajari tentang iman ini, saudara, maka saya belajar dari Abraham, saudara, ya. Firman Tuhan katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, ya. Jadi saudara, iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan, ya. Ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna, ya. Jadi saudara, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau kita beriman, percaya, Tuhan pasti lewatkan, ya. Tapi saudara, kita tidak melakukan sesuatu yang benar, maka dikatakan semua iman kita itu kosong, ya. Jadi saudara, Alkitab katakan, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, saudara, dan kita percaya bahwa kita punya iman. Tapi kalau kita paksakan iman ini, saudara, tanpa perbuatan yang benar, maka iman itu kosong, saudara. Jadi saya mengatakan pada hari ini, saudara, mari kita bersabar untuk kita boleh beribadah bersama-sama secara offline, secara langsung, saudara. Kita bersama-sama bersabar untuk melewati pandemi ini biar berlalu dengan segera mungkin, saudara. Bagian kita adalah berdoa, bagian kita adalah terus memuji menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh tim PPW di bawah pimpinan Pak Dian. Mereka terus memuji menyembah Tuhan, merekam, mereka terus bersama-sama bersatu hati, saudara, bersepakat. Ya, saudara, mereka sungguh-sungguh memberikan hidup mereka buat Tuhan. Ya. Berapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke hotel di Raja dan saya melihat, saya duduk di situ sekitar kurang lebih 2 jam, saudara. Ya. Tapi saya hanya melihat di bawah 10 orang tamu yang ada, saudara. Ya. Dan saya masuk ke toiletnya, di situ mereka pasang tanda silang, saudara, ya, mereka
pasang untuk mereka melarang orang untuk masuk ke dalam toilet. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, kita memang benar-benar belum bisa beribadah sampai dengan saat ini. Tapi kita percaya ibadah yang benar adalah saudara, bahwa waktu kita menjadikan hidup kita itu hidup yang kudus, itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah satu ujian buat kita untuk kita taat kepada pemerintah yang memang merupakan wakil dari Tuhan di dalam dunia ini, saudara. Ya, jadi kita tahu iman tanpa perbuatan itu ada hakikatnya mati, saudara. Nah, saya rindu supaya kita semua bukan orang-orang yang hanya beriman, ayo Pak ibadah, ya seperti beberapa orang sampai kepada saya, udah percaya saja, ibadah saja, pasti tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Kita tidak demikian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara, saya percaya hari-hari ini ujian buat kita untuk bersabar, ujian kita untuk melakukan sesuatu iman kita, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya dalam banyak hal, saudara, ya ini bisa jadi teladan buat kita semuanya. Ini bisa jadi contoh buat kita lakukan banyak hal, saudara, ya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, saudara, ya kita beriman pada Tuhan, tapi kita nggak mengasihi istri, tidak mengasihi anak, tidak mengasihi suami, saudara, itu sama juga bohong, saudara. Ya, kita punya iman, tapi kita tidak bekerja dengan benar di perusahaan, di kantor, di mana kita bekerja, itu sama juga mati, saudara. Ya, kita beriman, tapi kita tidak tunduk pada pemerintah, itu mati, saudara. Saudara, kita percaya hari-hari ini kita beriman bahwa semua pandemi COVID ini segera berlalu dan kita akan bisa bersama-sama lagi, saudara. Tapi sebelum semuanya itu berlalu, kita masih ada ibadah offline, kita masih sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita bersama keluarga kita, saudara, untuk duduk menyembah memuji Tuhan. Kita satu hati, saudara. Ya, saudara lihat bagaimana gereja tidak hanya ada di gedung sekarang, tapi di setiap sisi kota ada gereja-gereja yang aktif, yaitu keluarga-keluarga yang memuji menyembah Tuhan, saudara. Ya, gereja-gereja lahir di rumah-rumah, saudara. Ya, dan itu menimbulkan iman yang luar biasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi contoh kepada orang lain bahwa kita punya iman dan kita tunjukkan dengan perbuatan kita bahwa kita percaya Tuhan sanggup lewatkan ini semua, saudara, dan kita percaya bahwa saatnya pasti akan tiba kita bersama-sama beribadah kembali, saudara. Jadi saudara tetap semangat hari-hari ini, saudara jaga iman saudara, jaga imun saudara, ya, dan satu saat kita pasti akan bertemu kembali, saudara, ya. Dan saya rindu kita bernyanyi bersama-sama dengan tim PPW, kita memuji menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, ini yang saya dapatkan hari-hari ini, saudara. Ya, kita harus seperti Abraham, saudara. Dia beriman, tapi dia juga melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini, saudara, mungkin dipanas-panasin banyak orang, udah ibadah saja, Tuhan pasti akan menolong melakukan semuanya. Tidak, saudara. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan, firman Tuhan katakan. Jadi perbuatan-perbuatan ini menjadikan iman kita sempurna. Ya, Alkitab katakan, saudara, perbuatan kita menjadikan iman kita sempurna. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, saudara, saya bersyukur bahwa hari-hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, saudara, dan kita terus berdoa, saudara, supaya semua kita dalam keadaan yang baik sampai kita bertemu kembali dalam ibadah kita, saudara. Terima kasih untuk iman saudara, untuk perbuatan saudara, untuk kesabaran saudara menunggu semuanya ini boleh berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, di mana kita mengingat akan perbuatan Tuhan. Tuhan juga lakukan satu perbuatan, saudara, bahwa dia mau mati di kayu salib. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 yang berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, jadi saudara, kita makan roti dan minum cawan ini, saudara, perjamuan kudus ini kita akan memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27 katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Jadi kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar, saudara. Ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini, saudara, maka kita harus uji kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita
ingat saudara, kita minta ampun sama Tuhan saudara, supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar saudara. Ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus saudara, mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus saudara. Mari saudara, kita ambil roti di tangan kita saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, yang tercurah buat kami ya Tuhan, mengampuni dosa kami, menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menebus setiap kesalahan kami ya Tuhan oleh tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lakukan perbuatan yang luar biasa ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tinggalkan surga mulia, Engkau turun ke dunia ini Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, kami orang-orang yang sudah ditebus ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Yesusku. Hanya bagi Yesusku. Gembala, para diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Di antaranya Neneng, Tata, Bugem Rina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuat dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan pujian, segala puji syukur. Biar pujian syukur kita terus naikkan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus baik, Dia layak dipuji selama-lamanya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy. Haleluya. Hey hey. Shout for joy. Haleluya. Haleluya. Shout for joy. Haleluya. Hey hey. Shout for joy. Haleluya. 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 Shameshu. Haleluya. Shameshu. Haleluya. Haleluya. Shameshu. Haleluya. Shameshu. Haleluya. Sekali lagi katakan ke kanan kirinya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hai hai. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Bapak ucap syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau hari ini Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami menerima kelepasan, kami menerima kesembuhan Tuhan. Bagi Engkau gak ada yang mustahil, bagi Engkau gak ada yang terlalu sukar Tuhan untuk dapat lakukan dan perbuat Tuhan. Cukup Engkau berfirman Tuhan, maka semuanya itu boleh terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biar terus mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur. Karena Engkau Tuhan Allah yang terus setia dalam setiap kehidupan kami, Allah yang terus memberkati setiap kehidupan kami, Allah yang terus memegang dan menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan.
pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, bukan berjalan